Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara penyuluhan pendidikan dasar calon anggota MSK Indonesia. Pada hari ini, Jumat 2 Juli tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Lia Haryana. Saya merupakan anggota dari Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjadi moderator dalam acara ini dan saya juga akan memperkenalkan pembicara kita. Pembicara kita pada saat ini adalah Bapak Abdul Rafiq. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal dari organisasi MSK Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu sebagai calon anggota dari MSK Indonesia ini kita diwajibkan untuk mengikuti penyuluhan ini sehingga dengan mengikuti penyuluhan ini ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi bekal bagi kita sebagai anggota ke depannya sehingga kita paham apa itu korupsi dan bagaimana cara untuk mencegah korupsi tersebut. Baik Bapak Ibu, jika nanti ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan, jika ada pertanyaan terkait dengan penyuluhan kita pada hari ini, mohon nanti bisa diketik di fitur chat yang ada di Zoom ini. Jika memang nanti waktunya mencukupi, akan dijawab langsung oleh Bapak Abdul Rafiq. Jika tidak, nanti akan dijawab melalui media sosial, WA, ataupun nanti grup yang akan kita buat. Oke, baik. Langsung saja kepada pembicara kita, Bapak Abdul Rafiq. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, silakan Pak. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang rasanya berjumpa dengan Bapak-Bapak semua, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, dan penyuluhan ini kalian selalu sekretaris di organisasi Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia, disingkat dengan MSK Indonesia. Pekerjaan sehari-hari saya adalah seorang wira swasta, dan alamat saya pada saat ini, saya tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bapak Ibu di dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka dari itu saya himbau tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan karena penyuluhan ini kita lakukan secara online, maka saya himbau juga agar kiranya Bapak Ibu dapat memeriksa dan memperhatikan situasi kondisi di sekeliling Bapak Ibu, sehingga tidak ada sesuatu yang menghambat proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke tema, saya akan memulai dengan yel-yel terlebih dahulu. Karena dalam rangka pemberantasan korupsi, kita harus memiliki semangat seperti semangat pagi hari. Maka saya akan menyampaikan selamat pagi. Apabila saya menyampaikan selamat pagi, Bapak-Bapak Ibu menjawab pagi, pagi, pagi. Dan apabila saya menyampaikan apa kabar semua, maka Bapak-Bapak Ibu menjawab siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Berdaya. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah menyampaikan yel-yel. Semoga dengan yel-yel yang sudah kita sampaikan, kita memiliki semangat dan motivasi dalam mengikuti penyuluhan pada hari ini.
Kita masuk ke tujuan penyuluhan. Ada beberapa tujuan penyuluhan yang kita lakukan ini. Yang pertama sekali, sebelum Bapak-Bapak Ibu-Ibu menjadi anggota atau sebelum di-SK-kan oleh Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat Sadar Korupsi, maka dipandang perlu memberikan pendidikan dasar, memberikan pemahaman kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu calon anggota apa itu tindak pidana korupsi. Yang kedua, untuk menimbulkan jiwa yang berintegritas dan menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang ketiga, menumbuhkan semangat mencegah, menentang, menolak, dan melawan korupsi. Jadi ada 3 poin sebagai tujuan kita melaksanakan penyuluhan pada hari ini. Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, di negara yang kita cintai ini sering kita mendengar apa itu korupsi. Atau sering kita mendengar dengan sebutan kepada seorang adalah koruptor. Apa itu korupsi? Apakah korupsi ini sudah sesuai dengan pemahaman kita selama ini? Ataukah ada pemahaman lain? Baik, saya akan memberi penjelasan mengenai pengertian korupsi. Korupsi secara umum, menurut para ahli, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sedangkan menurut bahasa, korupsi berdasarkan bahasa Latin, yaitu corruptio, dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk atau rusak. Sedangkan di negara Republik Indonesia, korupsi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi itu adalah setiap orang yang dikategorikan dengan sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi jelas, apa itu korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan harapan setelah kita mengetahui apa itu korupsi, maka kita semua terhindar dari makhluk yang disebut korupsi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah membagi 30 delik tindak pidana korupsi yang disederhanakan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi. Apa itu 7 jenis tindak pidana korupsi? Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, perbuatan pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Jadi ada 7 jenis tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, Bapak-Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara yaitu adalah merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. 2, suap menyuap, yaitu merupakan pemberian sejumlah uang atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang karena kekuasaan atau kewenangannya. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yaitu adalah suatu kegiatan yang merusak, menghilangkan berupa barang, surat atau dokumen secara sengaja untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, perbuatan pemerasan, yaitu penggunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk keuntungan diri sendiri. Yang kelima, perbuatan curang, yaitu merupakan segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara, membahayakan keamanan orang atau barang, dan keselamatan negara.
Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu keterlibatan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Yang terakhir, gratifikasi, yaitu pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Jadi, jelas ada 7 jenis tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, korupsi bukanlah slogan baru di Republik ini. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh para koruptor sudah berlangsung sejak lama. Korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat. Korupsi dapat mengurangi dan menghilangkan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang adil dan kesejahteraan yang layak. Korupsi disebut juga dengan extraordinary crime atau disebut dengan kejahatan luar biasa. Maka dari itu, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka pencegahan, perlawanan terhadap korupsi juga dilakukan dengan cara luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana usaha-usaha kita untuk melakukan pencegahannya? Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan nilai-nilai anti korupsi atau nilai-nilai integritas. Nilai-nilai inilah salah satu cara kita untuk melawan dan mencegah korupsi tersebut. Apa itu integritas atau nilai-nilai anti korupsi? Baik, saya akan menyampaikan pengertian dari integritas. Yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku dan perbuatan sesuai nilai-nilai yang dianut. Baik nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, ataupun nilai moral pribadi. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi atau nilai-nilai integritas yang kuat, yang ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan, nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk, pengaruh lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri kita daripada praktik-praktik korupsi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita kupas satu persatu. Ada nilai-nilai anti korupsi atau nilai-nilai integritas ini dibagi menjadi 9. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, sederhana. Yang keenam, mandiri. Yang ketujuh, berani. Yang kedelapan, peduli. Yang kesembilan, adil. Jadi ada 9 nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi. Maka dengan nilai-nilai anti korupsi ini, kita dapat mencegah korupsi tersebut. Jadi, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, calon anggota organisasi masyarakat sadar korupsi, dengan nilai-nilai anti korupsi ini, maka perlu disampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dapat ikut andil di lingkungan bapak-bapak, ibu, untuk mencegah dan memberantas makhluk yang bernama korupsi ini. Jujur. Yang pertama, jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Orang yang jujur akan konsisten dengan apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Yang kedua, disiplin. Disiplin adalah sikap mental menyelesaikan sesuatu pada saat yang tepat dan sikap benar-benar menghargai waktu. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat dari pekerjaan yang dilakukan. 4, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Usaha dan kerja keras dalam mencapai apa yang kita impikan. 5, sederhana. Sederhana adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.
6. Mandiri. Mandiri adalah suatu sikap yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri juga mampu dan siap melangkah dalam mencapai tujuan hidup. 7. Berani. Berani adalah sikap yang tidak takut dalam menghadapi bahaya atau kesulitan. Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Pribadi yang berani berarti pribadi yang dapat menyampaikan kebenaran dan keadilan. Yang 8. Peduli. Peduli adalah sikap mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan, serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, ataupun kondisi di sekitar kita, sehingga dengan sikap peduli kita dapat berbagi kebahagiaan demi kesejahteraan bersama. Yang ke-9, adil. Adil adalah sikap yang tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun, atau bisa juga disebut sikap yang berpegang pada kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi jelas ada 9 nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi. Maka dapat kita simpulkan, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, apabila nilai-nilai anti korupsi atau yang disebut juga dengan nilai-nilai integritas dapat diaktualisasikan dengan baik di tengah masyarakat, sehingga dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa yang akan menjadi fondasi dari sikap anti korupsi, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai tersebut di diri kita masing-masing, maka insya Allah korupsi dapat dihapuskan di negeri kita yang kita cintai ini. Itu materi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, calon anggota Organisasi Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia, dengan harapan setelah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bergabung di Organisasi Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia, mari kita bersama-sama menumbuh kembangkan nilai-nilai integritas yang sudah kita pahami ini tadi di diri kita masing-masing. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat bergabung di Organisasi Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia, dan selamat berjuang melawan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di diri kita. Salam integritas, jujur, kompeten, dan berdaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saya Bapak kembalikan Ibu. ke Mbak Ria. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Abdul Rafiq selaku Sekjen Organisasi MSK Indonesia atas pemaparan materinya. Dengan berakhirnya penyuluhan ini, Bapak Ibu, sekarang kita semuanya resmi menjadi anggota ya Pak ya, menjadi anggota dari Organisasi MSK Indonesia. Nah ya Pak ya, jadi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, selamat bergabung di Organisasi MSK Indonesia. Semangat untuk kita semuanya dalam memberantas korupsi.